Bapak Ibu kawan-kawan, kita kembali lagi tentang Koperasi Desa Merah Putih. Ini ada pertanyaan, kalau pekerjaan saya peternak, entah sapi, kerbau, kambing, domba, dan lain-lain yang berupa hewan, apa keuntungan dan manfaat bergabung dengan Koperasi Desa Merah Putih? Nah, Bapak Ibu, ketika Koperasi Desa Merah Putih atau kelurahan menambahkan usaha sesuai potensi desa, ya kemarin itu kan ada 7 usaha yang harus dituangkan dalam anggaran dasar dan akta pendirian. Nah, koperasi dapat menambah jenis usaha lain sesuai dengan potensi lokal. Ya, potensi lokal itu ya bisa pertanian, bisa peternakan. Nah, peternakan itu bisa pembibitan dan perdagangan. Nah, kalau sudah mendapatkan izinnya dan sudah berjalan, maka kita sebagai peternak yang ikut serta sebagai anggota koperasi, itu keuntungannya satu adalah akses mudah ke modal usaha. Nah, selama ini tuh salah satu tantangan yang dialami oleh para peternak kecil atau masyarakat biasa, masyarakat kecil yang ingin membuat usaha ternak, itu adalah di modal. Nah, koperasi dapat memberikan solusi tentang itu, yaitu melalui pinjaman modal dengan suku bunga rendah dan jangka waktu yang fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional lainnya seperti bank. Kemudian anggota kita meminjam itu tanpa jaminan yang memberatkan, karena koperasi mengandalkan kepercayaan dan soliditas antar anggota. Kemudian yang berikutnya, dana pinjaman bisa digunakan untuk membeli ternak baru, memperbaiki kandang, membeli pakan, atau menambah tenaga kerja. Karena koperasi ini kedudukannya ada di desa dan anggotanya adalah warga desa yang sudah kita ketahui ya. Jadi istilah survei, surat pernyataan, macam-macam itu paling tidak sampai di sana kesulitan dan kerumitannya. Tidak meminta jaminan sertifikat dan sebagainya. Ini diantaranya yang dapat kita terima kemudahannya. Kemudian efisiensi biaya melalui pembelian kolektif. Nah, koperasi itu nantinya yang sudah berkembang dapat melakukan pembelian secara massal terhadap kebutuhan pokok peternak. Misalnya pakan ternak, vitamin, suplemen, dan obat-obatan hewan. Kita mungkin kalau di desa yang agak dekat dengan perkotaan, atau di desa yang sudah maju, atau desa yang sudah ramai, banyak pelayanan penjualan kebutuhan-kebutuhan itu mungkin tidak terasa. Tapi kita coba bayangkan di beberapa desa di wilayah kita itu yang agak di pedalaman, kalau mau beli pakan ternak, mau beli vitamin, mau beli suplemen, itu butuh perjalanan menggunakan kendaraan lebih dari 6 jam. Karena jaraknya dari desa ke tokoan terdekat itu lebih dari 50 km. Nah, ini sangat bermanfaat bagi kita, khususnya warga-warga di desa-desa yang ada di pedalaman. Kemudian alat-alat produksi seperti timbangan, pompa air, atau peralatan kebersihan kandang. Karena kalau kita beli dalam jumlah besar, koperasi memperoleh harga grosir atau diskon pabrikan yang tidak bisa didapatkan oleh individu. Misalnya Bapak Ibu beli ke sebuah toko tentang sebuah peralatan yang berhubungan dengan peternakan, itu beli sendiri dengan beli berkelompok yang dilakukan oleh koperasi, itu harganya pasti lebih murah yang dilakukan bersama dengan kelompok, karena kelompok memberi dalam jumlah banyak. Kemudian selisih harga ini menjadi penghematan langsung bagi anggota. Selain itu, koperasi juga memastikan barang yang dibeli adalah produk berkualitas dan sudah melalui proses seleksi sehingga risiko penipuan atau barang palsu itu lebih kecil. Kemudian keuntungan yang ketiga, yaitu kemudahan dalam pemasaran produk ternak. Koperasi berperan penting sebagai perantara antara peternak dan pasar dengan manfaat seperti menghimpun produk dari banyak peternak, lalu menjualnya secara kolektif ke pedagang besar, industri, atau langsung ke konsumen, atau misalnya ke pabrik daging. Nah, ini kalau kita yang ada desa-desa yang ada di
lingkungan yang sudah agak maju itu mungkin sudah biasa ya melakukan jual beli langsung. Tapi kalau misalnya kita berada di desa-desa yang agak di pedalaman seperti tadi yang sudah saya sampaikan, harus pakai perahu sendiri, itu kan biayanya mahal. Nah, dengan adanya koperasi itu diharapkan mampu melakukan fasilitasi ini. Kemudian yang kedua, menjaga kestabilan harga. Karena koperasi bisa menyimpan sementara hasil ternak hingga harga pasar membaik. Tentu tidak harus, misalnya koperasi kan harus punya kandang sendiri misalnya. Ya tidak harus juga, misalnya tetap di anggota hewannya tetap dipelihara di anggota. Nanti kalau harganya naik baru disampaikan kalau harga sekarang sudah naik. Kemudian membangun merek dagang koperasi sehingga produk memiliki nilai tambah seperti daging segar koperasi merah putih titik-titik misalnya, atau A atau apa gitu ya. Koperasi juga bisa menjalin kemitraan langsung dengan misalnya restoran atau pasar modern atau bahkan ekspor yang semuanya sulit dijangkau oleh peternak perorangan. Memang kita kalau ada fasilitas koperasi yang menawarkan market online dan sebagainya itu akan membantu kita. Kemudian yang berikutnya yaitu peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Melalui koperasi, peternak mendapatkan akses ke pelatihan rutin tentang manajemen peternakan modern, tentang kesehatan hewan, tentang pengelolaan limbah, dan efisiensi produksi. Kemudian penyuluhan baik dari dinas peternakan, dari lembaga swadaya masyarakat yang konsen terhadap peternakan, atau universitas yang bekerjasama dengan koperasi. Kemudian pendampingan langsung di lapangan untuk membantu memecahkan masalah teknis. Dengan peningkatan pengetahuan ini, produktivitas dan kualitas hasil ternak akan baik, dan resiko kerugian akibat penyakit atau kesalahan manajemen bisa ditekan seminimal mungkin. Kemudian yang kelima yaitu solidaritas ya. Ini penting bagi kita sesama pengusaha ternak, yaitu koperasi itu mampu menciptakan ruang bagi anggota untuk berbagi pengalaman dan solusi atas tantangan peternakan. Kemudian menjalin kolaborasi misalnya dalam hal pembagian tenaga kerja, pertukaran indukan, atau kerjasama kandang. Yang berikutnya, koperasi dapat membangun kekuatan kolektif baik dalam advokasi kebijakan, pengawasan harga, atau perlindungan dari praktik dagang yang merugikan yang disampaikan kepada pemerintah. Kemudian jaringan ini penting dalam menghadapi kondisi darurat seperti wabah penyakit hewan atau bencana alam, di mana solidaritas antar anggota menjadi penyelamat utama. Kemudian yang berikutnya yaitu keuntungan yang keenam, yaitu pembagian sisa hasil usaha atau surplus hasil usaha. Setiap tahun itu setelah dikurangi biaya operasional, keuntungan koperasi dibagikan kepada anggota dalam bentuk SHU, yaitu hasil usaha bersih yang dibagi berdasarkan seberapa besar partisipasi anggota, misalnya jumlah pembelian atau penjualan melalui koperasi. Kemudian ini adalah pendapatan yang dimaksud SHU ini ya. Ini adalah pendapatan tambahan di luar hasil utama dari beternak. Dengan kata lain, semakin aktif seorang peternak menggunakan layanan koperasi, semakin besar pula SHU yang ia terima. Kemudian yang ketujuh, perlindungan dari tengkulak dan permainan harga. Nah, koperasi membantu mengatasi dominasi tengkulak yang sering memberi harga rendah dan merugikan peternak. Beberapa keunggulannya, yang pertama menjadi penentu harga yang adil berdasarkan kesepakatan internal dan pantauan harga pasar. Kemudian menjaga agar harga jual tidak jatuh terlalu rendah pada musim panen besar atau saat permintaan lesu. Kemudian memberikan kekuatan tawar kolektif sehingga peternak tidak sendirian menghadapi pembeli besar. Dengan koperasi, peternak tidak lagi menjadi pihak yang paling lemah dalam rantai distribusi. Contohnya di musim Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Idul Adha yang melakukan jual beli
hewan untuk kurban atau untuk dijual daging ke kota-kota besar, itu pada umumnya para pedagang-pedagang dengan modal besar atau tengkulak dengan modal yang besar. Nah, di dalam hal ini koperasi dapat berperan melakukan fasilitasi itu, misalnya mengkolekting dari beberapa anggota yang memiliki ternak, kemudian dimarketkan. Kalau ada pembeli yang melakukan komunikasi itu, pengelola usaha di koperasi kemudian melakukan penawaran, atau bisa saja pengelola koperasi yang ada di desa tertentu, desa kita misalnya, melakukan kerjasama dengan koperasi yang ada di kelurahan di Jakarta, di Surabaya, atau di kota-kota besar, Semarang, atau di mana-mana, yang kebetulan dapat melakukan koordinasi penjualan ya. Misalnya di Jakarta ada orang yang berminat, dia akan nyarinya kan ke koperasi, tidak lagi ke tengkulak dengan harga yang sangat tinggi. Nah, koperasi yang di Jakarta, koperasi yang di kota-kota dapat menghubungi koperasi yang ada di desa-desa yang di jaraknya jauh. Nah, tentu keuntungan yang lebih maksimal akan diperoleh oleh para anggota. Kemudian yang berikutnya yaitu akses ke program pemerintah dan kemitraan. Nah, koperasi yang terdaftar dan aktif biasanya menjadi mitra strategis bagi satu program bantuan pemerintah seperti subsidi pakan, asuransi ternak, atau bantuan kandang. Selama ini memang sudah ada kelompok tani, kelompok peternak, cuman tidak di semua wilayah itu dapat berjalan dengan baik. Nah, di antara solusinya yang sudah bergabung di kelompok tani, ya silakan dilanjutkan. Yang belum bisa bergabung di koperasi, karena koperasi ini diharapkan oleh pemerintah ada di setiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Jadi di kelurahan yang tidak ada kelompok taninya, di kelompok ternaknya, tetap bisa melakukan akses pembelian kebutuhan hewan ternak melalui koperasi. Kemudian lembaga keuangan dan CSR perusahaan yang mencari saluran distribusi untuk program tanggung jawab sosialnya. Kemudian kemitraan dengan industri, misalnya perusahaan pengolahan daging atau susu yang membutuhkan suplai rutin dan terpercaya. Nah, ini adalah beberapa manfaat yang dapat kita terima sebagai peternak jika mendaftar di anggota koperasi. Dengan catatan ini ya, catatannya koperasi harus menambahkan jenis usaha, yaitu bidang peternakan dengan jenis usaha pembibitan dan perdagangan. Baik Bapak Ibu, saya kira ini yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya sampaikan. Semoga di tayangan berikutnya bisa memberikan tayangan-tayangan lain yang dapat memotivasi kita untuk lebih support terhadap pendirian atau eksistensi koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia.